Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tita Yuniarti. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Oke, langsung saja ke materi. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau lebih bilangan tersebut. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai kelipatan persekutuan terkecil, maka kita harus mengenal dulu apa itu kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misal, contohnya 2. 2 kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya itu merupakan kelipatan dari 2. Selanjutnya, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Misalnya, 2 dan 3. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Dari kelipatan-kelipatan 2 dan 3 tersebut terdapat kelipatan yang sama, yaitu 6 dan 12. Nah, 6 dan 12 tersebut merupakan kelipatan persekutuan. Sekarang dapat disimpulkan bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Contohnya, kita ambil dari contoh sebelumnya, yaitu 2 dan 3. Nah, tadi telah didapat bahwa kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Dari 6 dan 12 tersebut, yang paling kecil adalah 6, maka 6 adalah KPK dari 2 dan 3. Kemudian ada cara menentukan KPK. Cara menentukan KPK terdapat dua cara, yaitu cara sederhana dan cara faktorisasi prima. Untuk yang pertama, cara sederhana. Cara sederhana biasanya digunakan untuk mencari KPK dari dua atau lebih bilangan yang tidak terlalu besar nilainya. Cara ini dengan mendaftar beberapa kelipatan dari dua atau lebih bilangan tersebut. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24 dan 36. Nah, dari kedua angka tersebut yang paling kecil adalah 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Cara ini biasanya digunakan untuk bilangan yang nilainya besar. Pada cara ini, kita cari faktorisasi prima terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, dengan faktorisasi prima tersebut, maka kita dapat menentukan KPK-nya. Misalnya, tentukan KPK dari 32 dan 40. Pertama, kita cari dulu faktorisasi prima dari 32. Kita bagi 32 dengan bilangan prima secara berurutan dari yang terkecil. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 masih bisa dibagi 2, jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 masih bisa dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan prima paling kecil, jadi kita tidak perlu lagi membagi 2 dengan bilangan prima. Maka pohon faktor dari 32 berhenti sampai angka 2 yang terakhir.
Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 masih bisa dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 masih bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 40 dihentikan sampai angka 5. Nah, kemudian dari pohon faktor tersebut dapat kita ambil kelipatan dari 32 adalah 2 pangkat 5. Dan dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Dari sini, KPK dapat ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima yang didapat. Jika ada faktor prima yang sama, maka ambil yang mempunyai pangkat paling tinggi. Maka KPK sama dengan 2 pangkat 5 dikali 5. Sama dengan 32 dikali 5 sama dengan 160. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 32 dan 40 adalah 160. Nah, pada materi ini, biasanya terdapat soal cerita yang penyelesaiannya dapat dicari menggunakan KPK. Contohnya seperti, Ara dan Ira mengikuti Lestari di tempat yang sama. Ara Lestari 3 hari sekali, sedangkan Ira mengikuti Lestari 4 hari sekali. Jika pada tanggal 10 September Ara dan Ira les bersama, maka kapan lagi Ara dan Ira Lestari bersama? Kita uraikan terlebih dahulu. Ara latihan 3 kali seminggu, Ira latihan 4 kali seminggu. Mereka bersama latihannya pada tanggal 10 September. Yang ditanyakan, kapan Ara dan Ira les bersama lagi? Nah, untuk mendapatkan penyelesaiannya, maka kita cari KPK dari 3 dan 4. Yang pertama, kita cari kelipatan dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Lalu kita tentukan kelipatan persekutuannya, yaitu 12 dan 24. Dari 12 dan 24, yang terkecil adalah 12. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. 12 hari dari tanggal 10 adalah 10 ditambah 12 hari, sama dengan tanggal 22 September. Nah, materi mengenai kelipatan persekutuan terkecil sudah selesai. Sekarang kalian coba kerjakan latihan soal yang ada pada layar. Dan untuk jawabannya, seperti biasa, tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.